Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memprogram FSM atau Finish Machine menggunakan bahasa VHDL yang outputnya nantinya akan saya gunakan untuk bot FPGA. FSM terdiri dari dua macam, yaitu satu mili. FSM mili output bergantung pada dua state, yaitu state sebelumnya dan state selanjutnya. Kemudian nomor dua yaitu FSM more. FSM more tergantung pada satu state saja, yaitu state selanjutnya saja. Pada kesempatan ini saya menggunakan software Xilinx ISA versi 14.7. Oke, langsung saja kita buka softwarenya. Kita pilih file, close dulu, close project. Kemudian kita pilih file new project. Kita beri nama project. Kemudian kita pilih lokasi. Kemudian ini biarkan HDL, kemudian next. Nah, untuk bagian yang ini kita sesuaikan dengan board FPGA yang kita gunakan. Saya menggunakan board Spartan 3E dengan device EJ3S250E package CP132 speed -4. Kemudian sintesis toolnya saya menggunakan VHDL atau Verilog. Kemudian simulatornya juga sama, VHDL atau Verilog. Kemudian bahasa yang saya gunakan adalah VHDL. Oke, kita next saja. Finish. Ini tampilan awal setelah project berhasil dibuat. Kemudian kita buat programnya, yaitu dengan klik kanan bagian ini, new source, kemudian VHDL modul, kita beri nama, next. Nah, di sini kalian bisa langsung menyeting di sini sebagai portnya, atau kalian langsung program. Pada kesempatan ini saya langsung akan menunjukkan bagaimana sih langsung kita program saja. Oke, finish. Nah, ini tampilan awalnya. Di sini saya akan langsung mengkopikan saja, jadi tidak membuat program dari nol. Kemudian saya kopikan dulu. Kita copy, kemudian kita masukkan, kita paste. Kemudian kita rubah lagi seperti namanya tadi, milih. Kita save. Nah, di sini terdapat library, yaitu library IEEE dan use IEEE.stdlogic 1164.al. Jadi ini library standarnya ya. Jadi ketika membuat project nantinya akan ada library ini standar dari softwarenya. Kemudian jika ingin menambahkan seperti aritmatik dan lain-lain, nantinya akan ditambahkan library lagi. Soalnya di library ini tidak terdefinisikan, jadi akan menambahkan library lagi. Kemudian di entity berisi port A, clock, reset, dan X. A input, clock input, reset input, dan X output. Dan di sini tertera ada dua perbedaan, std logic dan std logic vector. Yang std logic yaitu terdiri dari 1 bit saja. Kemudian std logic vector lebih dari 1 bit dengan ketentuan 2 down to 0. Berarti ada 3 bit. Kemudian di arsitekturnya ada type state, type S0, S1, S2, berarti ada 3 kondisi state. Kemudian sinyal next state, current state, yaitu terdapat di state type. Jadi akan ada definisi next state dan current state yang berada di state type. State type adalah ini.
kondisi ini. Nah, kemudian di state register yaitu clock dan reset. Kemudian reset dengan ada kondisi reset sama dengan 1. Jika reset sama dengan 1, maka current state sama dengan S0. Maka akan ditempatkan ke S0. Kemudian jika tidak, akan clock dengan update satu siklus akan mengakibatkan current state menjadi next state. Oke, kemudian kombinasi logik proses yaitu current state, A. Kemudian terdapat program case current state when S0, state S0. Jika A sama dengan 0, maka next state ke S0 dan output X sama dengan 0, 0, 0. Jika tidak, A sama dengan 1, next state sama dengan S1 dan output X sama dengan 0, 1, 0. Kemudian state S1 if A sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka next state sama dengan S2. Kemudian output X sama dengan 1, 0, 0. Jika tidak, A sama dengan 1, next state sama dengan S1 dan output X sama dengan 0, 1, 0. Kemudian di S2 yaitu A sama dengan 0, kemudian akan next state ke S0 dan X outputnya akan sama dengan 1, 1, 0. Jika tidak, A sama dengan 1, maka next state sama dengan S0, S1, kemudian X output akan bernilai 0, 1, 0. Nah, kemudian ada when other. Jika kecuali di atas, maka output X sama dengan 0, 0, 0 dan next state sama dengan S0. Oke, langsung saja kita save dulu programnya. Kita cek sintesisnya. Klik kanan, run. Nah, terdapat error. Nah, untuk kasus menggunakan software Xilinx ASE ini, jika terdapat error yang banyak, kita ambil saja yang paling atas ya, yang di sini. Kita lihat, oh ini. Jadi karena entity tidak sama. Karena intinya mili dan sedangkan ini FSM mili. Jadi kita hapus dulu, kita rubah, kita save lagi, kemudian kita running. Kita tunggu ya, mungkin agak lama. Nah, berhasil. Jika sudah berhasil, kita bisa melanjutkan ke generate file. Nah, generate file program ini nantinya file program ini akan dikompil kemudian dirubah ke hexa karena microcontroller akan bisa membaca file hexa saja, tidak bisa membaca file seperti ini. Kita tunggu agak lama juga.
Oke, sudah berhasil ya. Ini sudah centang semua dan tidak ada error atau warning. Oke, langsung saja kita masuk ke program TB atau test bench, yaitu untuk menguji saja bahwa program ini berjalan dengan simulasi tentunya. Dengan klik kanan lagi new source VHDL test bench. Oke, kita beri nama TB saja. Kemudian next, finish. Nah, kita masuk ke test bench. Ini sama ya, library juga ada. Kemudian entity, komponen ini langsung sama disamakan ya sama di programnya ini, karena kita generate jadi langsung otomatis ini setelah Anda membuat programnya, jadi otomatis. Kemudian signal A, clock, reset, signal X, constant, periode. Ini tergantung desainer ya. Ini kalau standarnya ini, kalau ingin menghapusnya juga bisa tanpa memberikan ini. Kemudian port map, jadi nantinya A di desain VHD awal tadi A ya akan didefinisikan dengan A juga, clock akan didefinisikan dengan clock, reset juga reset, kemudian X juga X, kemudian clock periode proses. Nah, di sini ada wait for clock periode per 2, berarti setengahnya, sedangkan tadi saya hapus jadi kita buatkan sendiri saja. Jadi kita bikin 5 nanosecond clock 0, kemudian kita berikan 5 nanosecond. Jadi tergantung kita juga ya, kita inginnya berapa, ingin modif seperti apa. Kemudian kita hapus saja ini. Nah, di program TB ini sebenarnya kita hanya memberikan kondisi input saja, output akan otomatis dari programnya tadi. Jadi kita mengontrol inputnya saja. Untuk program TB kita copy saja supaya cepat. Kita copy mulai dari sini. Nah, setelah dilakukan copy ternyata ada perbedaannya dari sebelumnya. Tapi perbedaan ini programnya lebih simple daripada sebelumnya. Jadi kalian bisa memodifikasinya sendiri. Kemudian ini kita samakan lagi mili, karena kita menggunakan nama mili saja. Kita save. Kemudian ada TA, T-clock. Jadi kita rubah tadinya A menjadi TA di bagian signal. Jadi kita signal itu menghubungkan. Jadi kalau program ini kita langsung saja definisikan saja portnya. Sedangkan tadi kita jelaskan TA sama dengan TA. Terus ini kita samakan dulu. Yang T-clock, T-reset, TX. Jadi kita samakan, kita save lagi. T-clocknya 5 nanosecond. Terdapat variabel ERR CNT integer 0. Nah, ini akan kita bahas juga. Nah, di sini ada case 1. T reset sama dengan 1. Dari program sebelumnya, jika reset sama dengan 1, maka akan ke S0 dan nilainya akan 0 terus TA sama dengan 0. Jadi ketika reset 1, maka TA tidak akan berfungsi meskipun 0 ataupun 1. Kemudian assets TX. Jadi di sini kita cek apakah TX itu 00 di 000 di outputnya nanti. Jika tidak, maka akan muncul valid case 1. Kemudian kita cek karena TX-nya 000, maka kita masukkan juga. Jadi kondisinya sama. Kemudian jika ini terpenuhi, maka ERR CNT plus 1. Jadi plus 1, 0
ditambah 1, jadi hasilnya 1. Oke, kemudian di case 2, TA reset sama dengan 0. Nah, ketika TA reset 0, maka TA akan bisa difungsikan. Kemudian kita TA sama dengan 0, kemudian TX sama dengan 00 karena awal tadi 00. Kemudian ini cek seperti tadi. Kemudian case 3, TA sama dengan 1. Kemudian kita cek bahwa outputnya 010. Kemudian kita cek lagi kondisi ini. Kemudian di case 4, TA sama dengan 0. Kemudian kita cek output sama dengan 100. Kemudian kita cek lagi 100. Oke, kemudian kita case 5. TA kita beri 0 juga. Kemudian kita cek outputnya bahwa TX 110. Kemudian kita cek lagi. Kita samakan nilainya. Oke, sama. Kemudian case 6, yaitu kita reset. Jadi setelah program atas selesai, maka kita reset, jadi nanti nilainya akan 000. Nah, apa sih fungsinya ERRCNT? Nah, ERRCNT bahwa tadi di atas variabelnya 0, kemudian jika terpenuhi sama nilainya 0, ini seperti ini 000, 00, berarti plus 1, bahwa berarti nilainya akan 1. Dan ini tertera false jika tidak maka akan muncul pesan test ban of FSM complete successfully. Nah, kemudian jika benar, else if true, maka something wrong, check again please. Jadi jika nilainya 0, karena ini plus 1, jadi akan tampil ini. Nah, oke. Kemudian kita save saja. Oke, benar. Kita cek sintaksnya. Kita arahkan dulu ke, jadi ini ke simulation, ke TB. Nah, jadi kita compile yang ini saja. Kita cek dulu, cek sintak, klik kanan run. Oke, sudah berhasil. Oke, kita tombol klik kanan juga, simulate, run. Nah, ini tampil seperti gelombang-gelombang. Jadi ini fungsinya untuk cek saja apakah programnya bisa berjalan dengan lancar. Ini terdapat zoom to full view, jadi kita langsung menuju ke pusatnya yang bernilai. Kemudian kita zoom, plus ini untuk 1 titik, kemudian minus juga 1 titik. Kemudian kita geser. Nah, di sini kita jelas ya nilainya adalah biner. Kemudian jika kita ingin merubah ke desimal, kita bisa klik kanan bagian ini, radic, unsigned desimal. Nah, kemudian ini berubah ya 0, 2, 4, 6. Oke, kemudian jika ingin merubah warna, bisa klik kanan, signal color, kemudian kita beri merah contohnya, kemudian kita beri warna-warni seperti terserah ya, kita bisa cuma membedakan saja supaya bisa mudah untuk membacanya. Nah, di sini karena tadi outputnya 3 bit, maka di bawahnya akan tertera 3 bit. Jadi sesuai jumlahnya juga, kalau 4 bit juga 4 bit, jadi yang 0 ini LSB, yang 2 ini MSB. Nah, kemudian kita cek programnya apakah benar. Kemudian kita lihat ya, dia reset sama dengan 1. Jika reset 1, maka TA meskipun 0 dan 1 dia tidak akan berfungsi dan output akan 0, selalu 0. Kemudian TA saya nolkan. Kemudian ini TA saya tetap beri 0, kemudian outputnya 0 di sini jelas. Kemudian kita geser lagi. Nah, ini TA sama dengan 1. Kemudian di outputnya tampil 2. Jadi setelah TA1 seperti program tadi hasilnya 2, benar. Kemudian ini TA saya beri 0, kemudian ini tampil hasilnya 4.
kemudian saya beri 0 lagi, hasilnya 6, dan terakhir saya reset, hasilnya 0. Nih, hasil 0. Nah, untuk mengetahui kapan sih perubahan outputnya ini terjadi? Oke, untuk perubahan outputnya ini terjadi karena satu siklus ya, jadi satu siklus ini. Nah, jadi ketika satu siklus terpenuhi maka akan update selanjutnya. Jadi ini satu siklus 4, maka terus update lagi jadi 6. Jadi hasilnya akan berbeda. Jadi jangan bingung ya, karena dari programnya tadi diupdate karena satu siklus. Kemudian untuk program ceknya tadi akan tampil di konsol. Jadi ini tertera bahwa test ban of efficient complete successfully, jadi sudah berhasil, tidak ada error. Jadi ini untuk mengecek bahwa program tadi dengan output ini sama, dan ini output sudah memenuhi syarat. Kemudian kita bisa upload programnya tadi ke microcontroller. Kemudian kita X saja. Sudah selesai dengan simulasi tadi, bahwa sudah berhasil. Kemudian kita lihat di design summary untuk melihat sintesis reportnya. Nah, di sintesis reportnya kita akan melihat di final reportnya. Nah, di final report ini akan menjelaskan bahwa kapasitas memori yang digunakan apa, komponen apa yang digunakan juga. Ini kemudian kita lihat kapasitas memori. Nah, ini minimum periode, maksimum frekuensinya sudah tertera ini, kemudian maksimum input, maksimum output, maksimum kombinasinya juga. Kemudian nah, ini juga total real time tadi pas compiling. Kemudian tidak ada error, tidak ada warning, info juga tidak ada. Kemudian kita lihat kapasitas memorinya di transfer report. Nah, ini total memori yang digunakan adalah ini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.